Pak Mansur. Oke, terima kasih Mbak Rima. Suara saya kedengaran ya Mbak Rima? Jelas sekali, Pak. Oke, mantap. Mantap. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Eee, Semoga kita semua dalam kondisi sehat semuanya dan lebih awal saya menyampaikan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya diminta oleh Mbak Rima untuk menyampaikan atau berbagi kepada Bapak Ibu terkait apa yang sudah saya lakukan di sekolah. Sebenarnya Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan di sini adalah itu sudah lama dilakukan teman-teman, setelah saya kemudian diikuti oleh teman-teman di sekolah, namun setelah ada diberlakukannya kurikulum merdeka di sekolah saya sebagai pelaksana IKM berubah mandiri dan saya mencoba mengadopsi dari kurikulum 2013 yang lalu dan, rasanya ini juga efektif buat untuk, kurikulum merdeka Bapak Ibu. Jadi mohon izin saya share screen dulu. Oke, yang saya mau berbagi kepada Bapak Ibu semuanya adalah terkait dengan bagaimana memanfaatkan Microsoft Teams itu dalam penerapan pembelajaran dan asesmen. Tapi mungkin ini penekanannya nanti banyak ke asesmennya Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang di kurikulum merdeka ini, itu banyak sekali model-model asesmen yang, digunakan, tetapi nanti di sini saya juga kolaborasikan dengan, Microsoft Form Bapak Ibu, ya. Eee, yang menjadi latar belakang sebenarnya ini saya mengangkat, tadi saya sudah menyampaikan bahwa di sekolah saya sebagai pelaksana IKM, dengan kategori mandiri berubah, maka saya mencoba memasukkan dan saya sudah mempraktekkan ini Bapak Ibu bersama dengan teman-teman guru di kelas 7. Kemudian yang mendasari juga, eee, adalah sumber bacaan. Maksud saya di sini sumber bacaan, kalau di awal-awalnya Bapak Ibu, siswa itu, mencari referensi di internet sehingga biasanya yang dilakukan anak-anak itu menurut laporan dari siswa kita itu dan, saya melihat sendiri kalau mencari, bahan ajar di internet biasanya yang muncul bukan yang diharapkan Bapak Ibu. Sehingga ini saya mencoba, mengangkat atau mendesain suatu model sehingga anak-anak itu tertuju kepada bahan yang telah disiapkan oleh gurunya Bapak Ibu. Dan yang disampaikan Mas Fikri ini sangat cocok sekali nanti kita adopsi juga Bapak Ibu, karena, yang saya gunakan bukan, Classword tadi tetapi di tempat lainnya Bapak Ibu nanti kita lihat. Oke. Kemudian pemanfaatan teknologi situasi di sekolah saya itu karena sekolah saya juga masuk showcase school, kemudian beberapa tahun ini sudah mencoba menerapkan pembelajaran, digital sehingga beberapa kegiatan-kegiatan pembelajaran kita, asesmen dan, eee, kegiatan-kegiatan lainnya berhubungan dengan administrasi di sekolah, itu sudah pemanfaatan teknologi sehingga, sekolah saya mau beda dengan sekolah lain yang bukan showcase school. Semoga dengan ini, sekolah-sekolah lain juga bisa mengadopsi dan bisa juga bergabung sebagai showcase school nanti ke depan Bapak Ibu. Itu situasi yang, eee, saya memikirkan, sesuatu bersama dengan teman-teman Bapak Ibu. Oke.
Dari situasi ini ada tantangan yang, dihadapi baik saya maupun teman-teman di sekolah. Yang pertama adalah alat teknologi Bapak Ibu. Alat teknologi di sini adalah, device, siswa itu yang sekarang yang banyak rata-rata sih Bapak Ibu di sekolah saya itu hanya menggunakan, handphone Bapak Ibu. Kalau laptop itu, eee, hampir tidak ada, yang kalau ada pun yang membawa laptop biasanya, dipinjam dari kakaknya kah atau orang tuanya. Komputer di sekolah juga sering kita manfaatkan Bapak Ibu. Kemudian tantangan kedua adalah sumber daya, walaupun di teman-teman sekolah sudah terbiasa menggunakan Microsoft Teams, tetapi, di penerapan ini saya masih perlu mendampingi teman-teman guru dalam hal bagaimana menerapkan ini Bapak Ibu. Jadi sumber daya yang dimiliki karena, tantangan kita ke depan juga adalah teman-teman di sekolah itu Bapak Ibu yang sudah di atas empat 48 ke atas, kalau 45 itu masih bisa Bapak Ibu, kita dampingi, walaupun umur yang 50 sebenarnya masih ada juga, tapi kondisi mungkin kalau sudah terlalu banyak yang kita berikan, biasanya sih agak sulit diterima Bapak Ibu. Jadi yang sangat penting untuk menghadapinya adalah kita perbanyak pendampingan di sekolah, karena di tim sekolah juga sudah ada beberapa yang kami, bentuk tim pendampingan kepada teman-teman guru, Bapak Ibu. Itu tantangan sih Bapak Ibu, yang lainnya aman-aman saja. Kemudian aksi yang kita lakukan yang saya lakukan adalah Bapak Ibu, memang adalah sosialisasi, terutama kepada orang tua siswa Bapak Ibu. Karena yang nanti yang saya memberikan ini tuh kebanyakan, siswa juga apa namanya, siswa juga melaksanakan atau, eee, me mengakses ini adalah di rumahnya Pak Ibu. Nah kondisi di daerah saya juga, jaringan internet sih sebenarnya aman sih Bapak Ibu, tapi di beberapa tempat, masih agak terkendala, tapi itu bisa dipahami oleh orang tua. Makanya kita harus sosialisasi Bapak Ibu. Kemudian, aksi yang saya lakukan itu adalah tetap memberikan panduan, baik berupa maksudnya di sini panduan penggunaan Bapak Ibu. Panduan itu, bisa modul, bisa dalam bentuk video tutorial sehingga, siswa dan guru lainnya itu bisa memahami, terkait dengan apa yang akan dilakukan. Kemudian tadi pendampingan. Pendampingan itu baik baik dari guru maupun dari siswanya Bapak Ibu. Nah, kemudian, eee, refleksi yang, dari hasil ini Pak Ibu tentu adalah evaluasi dan umpan balik. Tentunya, saya bersama teman-teman guru bahkan siswa selalu melakukan evaluasi, kemudian, umpan balik juga dengan tujuan bisa memberikan apa sih tantangan atau apa sih yang perlu kita perbaiki dalam hal ini. Tetapi secara keseluruhan ini kita sudah jalankan di sekolah, bukan hanya saya adalah guru matematika Bapak Ibu, tidak hanya untuk matematika tapi untuk semua mata pelajaran Bapak Ibu. Dan, eee, perlu saya juga informasikan bahwa tidak semua apa namanya, semua pertemuan pembelajaran diberlakukan ini. Jadi saya guru matematika hanya memilih beberapa topik yang perlu saya gunakan ini, ya saya laksanakan Bapak Ibu. Tidak semua setiap saya mengajar, saya menggunakan apa yang saya sampaikan nanti nih Bapak Ibu. Jadi itu, eee, jadi dari mulai situasinya, tantangannya, kemudian apa yang saya lakukan, kemudian refleksi Bapak Ibu. Kemudian yang, proses aksi yang saya lakukan dalam hal ini Bapak Ibu, yang pertama adalah pembuatan kelas tim, tentunya, syaratnya tadi itu adalah memiliki, domain sendiri di sekolah, sehingga bisa kita praktekkan pembuatan kelas tim. Kemudian, saya menggunakan di homepage Bapak Ibu, di kelas tim itu
karena yang selama ini saya lihat sudah disediakan, homepage di kelas tim, tapi saya biasa bercerita dengan beberapa teman, kok masih jarang yang menggunakan itu. Nah, kalau sebelumnya ini masih di kurikulum 2013, saya hanya menggunakan web sekolah Bapak Ibu, sebelum ada homepage ini. Saya hanya menggunakan website sekolah untuk, bagaimana siswa itu mengakses materi yang saya berikan. Atau, sebelum ada web juga saya menggunakan di channel-channel Bapak Ibu. Nah, tapi karena ini sudah ada homepage di Microsoft Teams, maka di channel itu saya tidak menggunakan lagi Bapak Ibu. Oke. Yang berikutnya adalah proses selanjutnya adalah setelah jadi homepage tadi itu adalah Bapak Ibu, guru itu memasukkan materi ajarnya Bapak Ibu, atau modul-modul yang akan dipelajari oleh anak-anak kita Bapak Ibu semuanya. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana, apa namanya, gambarannya. Jadi, biasanya sih saya selalu memasukkan di homepage itu, sebelum materi saya ajarkan Bapak Ibu. Jadi umpamanya minggu depan atau pertemuan berikutnya, saya mau tentang persamaan kuadrat, maka sebelum jadwal itu saya sudah masukkan Bapak Ibu. Tetapi saya sampaikan seperti tadi bahwa tidak semua materi di mata pelajaran saya itu saya masukkan di situ. Hanya materi-materi yang saya ingin gali kepada siswa, saya akan perdalam kepada siswa, saya masukkan Bapak Ibu. Jadi hanya beberapa sih materi yang saya masukkan di situ. Jadi dengan tujuan apa? Siswa mempelajarinya di rumah Bapak Ibu. Nah, kemudian siswa berdiskusi dalam kelompok. Jadi setelah saya berikan, di pagi hari itu siswa saya itu, masuk belajar di mata pelajaran saya, tinggal saya berikan petunjuk bahwa mendiskusikan apa yang ada di homepage yang sudah diberikan di awal Bapak Ibu. Tujuan apa untuk berdiskusi, apa yang dilakukan diskusi di sini adalah mendiskusikan terkait dengan asesmennya nanti Bapak Ibu. Nah ini yang, berbeda mungkin saya mencoba, eee, mengambil, apa istilahnya, model yang lain Bapak Ibu. Kalau biasanya itu, guru yang memberikan, kuis-kuis kepada siswanya. Jadi tapi di sini Bapak Ibu adalah, jadi siswa itu betul-betul mendalami dulu, mendiskusikan dulu materi-materi pelajaran yang saya sudah berikan di homepage. Kemudian berdiskusi dalam kelompok, diskusi kelompok ini juga melibatkan saya sebagai guru. Ada hal-hal yang ingin disampaikan, tidak dipahami karena ini adalah matematika Bapak Ibu. Ada yang tidak dipahami biasanya ditanyakan dalam, kelompok itu Bapak Ibu. Saya memang mencoba menyampaikan kepada siswa bahwa ada yang tidak dipahami silahkan diskusikan, boleh melibatkan saya sebagai guru Bapak Ibu. Nah, setelah mempelajari proses selanjutnya adalah siswa merancang kuis di Microsoft Form Bapak Ibu. Jadi siswa itu dalam kelompok, eee, merancang sebuah kuis Bapak Ibu, tergantung petunjuknya apakah 5 nomor atau 10 nomor. Yang pasti siswa kalau semua siswa karena menggunakan Microsoft Form Bapak Ibu, semua siswa itu dalam kelompoknya 5 orang dalam kelompok, maka lima-limanya itu membuat soal. Mungkin hanya satu orang satu nomor, 2 nomor satu orang, tergantung banyaknya soalnya. Yang pasti masing-masing punya kegiatan, bukan hanya satu yang membuat kuis Bapak Ibu. Kuis yang dibuat juga sesuai dengan, eee, materi yang diberikan. Jadi bukan lagi kita guru yang, eee, memberikan kuis. Jadi saya mengangkat di sini adalah interaktif siswa itu antara, dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya satu arah dari gurunya. Nah, kenapa membuat kuis Bapak Ibu? Tujuannya apa? Ini. Nah, setelah membuat kuis itu adalah, eee, siswa itu berkonsultasi ke guru. Jadi, contohnya ada soal, ada disuruh membuat kuis 5 nomor, maka sebelum di-share kuisnya itu ke kelompok lain, maka siswa berkonsultasi dulu ke saya Bapak Ibu sebagai guru, tujuannya apa? Memastikan apakah soal atau kuis yang dibuat itu sudah layak untuk diujikan. Nah, baik dari bahasanya,
dari soalnya, kemudian dari, option-option-nya Bapak Ibu. Karena di sini matematika, otomatis siswa juga harus mengerjakan lebih awal Bapak Ibu, untuk menentukan kunci jawabannya. Nah inilah yang kita inginkan sebenarnya adalah bagaimana dalam proses pembelajaran itu siswa juga terlibat aktif, interaktif dalam kegiatan kita Bapak Ibu. Nah, setelah berkonsultasi ke guru maka proses selanjutnya adalah, siswa berbagi link. Jadi teknisnya begini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan melihat, foto-foto kegiatan, dalam satu kelompok itu berbagi link ke kelompok lain Bapak Ibu, jadi saling mengerjakan. Jadi, umpamanya kelompok satu men-share link-nya ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3 dan begitu seterusnya Bapak Ibu. Tetapi di sini siswa itu walaupun dalam kelompok, siswa juga akan mengerjakan secara mandiri Bapak Ibu. Nah, pengalaman di sekolah saya itu, link-nya itu mengerjakan kuisnya Bapak Ibu tidak harus dalam kelas. Jadi biasanya sih, karena di sekolah saya banyak, apa namanya, di luar itu ada pohon-pohon, tempat duduk, biasanya barcode-nya atau link-nya disimpan di sana, untuk kelompok-kelompok yang lain akan berkunjung ke sana Bapak Ibu, sehingga akan lebih ramai, lebih, leluasa siswa itu mengerjakan, tidak hanya dalam kelas. Oke. Ini tadi siswa mengerjakan kuis, setelah itu Bapak Ibu, eee, formnya itu siswa sendiri yang kelola, jadi bukan saya. Jadi selama ini memang Eee, siswa itu guru menggunakan Microsoft Form dalam asesmennya, kalau saya ini juga melibatkan siswa. Jadi mulai dari membuat soal, kemudian berbagi link atau barcode-nya, kemudian bagaimana mengerjakan, bagaimana menyerahkan hasil kuis itu ke guru. Nah itu sudah, eee, semua Bapak Ibu. Jadi bahkan saya juga ada yang, saya juga bisa mengakses sendiri, kalau saya diberikan hak akses Bapak Ibu. Tapi, yang saya lakukan adalah bagaimana membelajarkan siswa untuk membagikan, hasil kuis itu secara, kelompok ke guru atau ke saya Bapak Ibu. Kemudian setelah, semuanya diserahkan, saya menganalisis dan melihat materi apa yang masih kurang dalam hal itu, maka saya berikan, penguatan-penguatan Bapak Ibu, mungkin biasanya sih berikan satu contoh-contoh soal untuk penguatan-penguatannya itu Bapak Ibu kembali. Dari biasanya melihat persentasenya, contoh yang pernah lakukan tentang bangun ruang sisi lengkung, kalau hanya yang kurang dipahami siswa itu lebih banyak terkait dengan bagaimana menghitung luas, volume tabung, maka itu yang saya akan berikan penguatan kembali Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, karena di homepage itu juga sudah saya berikan, soal latihan ngaji. Jadi selain siswa mengerjakan soalnya sendiri di kelompoknya Bapak Ibu, ada juga soal secara individu yang dia akan dikerjakan sebagai soal latihan di homepage itu Bapak Ibu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, selanjutnya ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi ini kelas timnya yang saya buat, kemudian, ini homepage-nya Bapak Ibu, nanti akan ini gambarnya nanti akan perlihatkan yang aslinya Bapak Ibu. Ini homepage-nya, kemudian ini adalah isinya, ada berapa modul Bapak Ibu, kemudian ini, Microsoft Form saya masukkan di situ di homepage-nya Bapak Ibu. Nah, ini siswa berdiskusi secara mandiri membuat soal, kemudian ini kelompok lain juga Bapak Ibu. Nah ini berdiskusi sama, gurunya, apakah formnya itu layak untuk diujikan atau belum. Kemudian ini siswa ada yang ini Bapak Ibu, ada yang di luar dengan santainya mengerjakan, ada juga menggunakan laptop di dalam kelas Bapak Ibu ini. Kemudian ini mengerjakan soal latihan, setelah mengerjakan secara berkelompok, ini mengerjakan soal latihan. Seperti itu Bapak Ibu, saya, mohon izin kembali, saya apa namanya, memperlihatkan, eee, kelas tim saya, mmm, oke.
Oke, sorry Bapak Ibu. Saya share kembali. Oke Bapak Ibu, ini. Jadi tadi saya bilang Bapak Ibu, jadi kita di homepage sini Bapak Ibu, di sini. Di sini Bapak Ibu homepage-nya, saya membuatnya di sini Bapak Ibu. Jadi seperti website Bapak Ibu, ini enak kalau enaknya di homepage itu Bapak Ibu. Ini, kemudian ini saya masukkan materinya di sini Pak Ibu. Ini saya masukkan materinya, kemudian ada contoh soal, nanti ini di paling terakhir ini ada siswa. Kebetulan saya sudah buka tadi setting waktunya, sebenarnya ini, kalau kita setting ini waktunya belum bisa dibuka, tapi saya sudah membukanya tadi di formnya. Ini Pak Ibu, ini di kerja mandiri tadi saya sampaikan, yang ini. Jadi ada 5 nomor, 10 nomor Bapak Ibu, ini. Kemudian di homepage itu enak sekali Bapak Ibu. Kalau ini saya, eee, edit ini Bapak Ibu. Ya ini, kita bisa menambahkan beberapa item di sini Bapak Ibu, ini banyak. Kalau kita mau menambahkan, eee, item-item di sini Bapak Ibu semuanya, di homepage-nya itu sorry, ini Bapak Ibu, kita bisa menambahkan apapun, mau menambahkan juga video pembelajaran juga bisa, di sini, ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini banyak, mau masukkan video, mau masukkan form, gambar, stream, banyak sih Bapak Ibu di sini, kita bisa masukkan. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu mau menggunakan apa, eee, intinya di assignment ini di homepage-nya, lengkap sih Bapak Ibu menurut saya. Tapi nanti kalau muncul, sudah apa namanya, sudah rilis tentang, class war yang disampaikan Mas Piki tadi itu lebih lebih akan lebih menarik sih, karena akan dilihat oleh siswa sesuai dengan keinginan kita, di tanggal berapa kita mau, eee, apa namanya, siswa itu melihat dari modul kita. Kalau ini kan tidak Bapak Ibu, kalau saya buat hari ini, bisa sih dibuat dalam bentuk draft dulu nanti, pada saat mau belajar baru kita aktifkan itu bisa saja. Eee, itu sih mungkin dari saya Mbak Rima, mudah-mudahan ada banyak, terjawab. Jadi yang, saya angkat ini juga sebagai, praktik baik untuk teman-teman di lingkungan sekolah saya Pak Ibu, oke. Mungkin itu dulu, jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan silahkan Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Rima. Terima kasih Pak Mansur. Wow, tadi kelasnya keren banget ya, Bapak Ibu kita bisa lihat ya di Teams-nya, Pak Mansur memanfaatkan fitur homepage dengan sangat optimal menurut saya. Tadi bikin materi tentang tabung sangat menarik sekali tuh ya Pak Mansur ya. Luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan, boleh raise hand Bapak dan Ibu ataupun boleh diketik di chatroom. Kita ada waktu sekitar, 10 menit untuk tanya jawab Bapak Ibu, boleh dimanfaatkan, sesi, tanya jawab ini. Ini Pak Mansur berbagi tentang praktik baiknya. Ini tuh, ini dibagikan juga di PMM ya Pak Mansur? Yang ini belum Mbak Rima, nanti saya akan mau dibuatkan videonya dulu. Oh, oke, bisa jadi ide juga nih buat Bapak dan Ibu showcase school lainnya ya, untuk berbagi praktek baik, di PMM. Ayo Bapak Ibu silakan, yang mau bertanya boleh raise hand. Sayang banget kalau nggak nanya-nanya nih sama Pak Mansur, mungkin bisa tanya, strength-nya gimana, kekuatannya apa, hasilnya gimana dengan memanfaatkan, optimalisasi teknologi Microsoft Teams ini dalam pembelajaran di kelas.
gitu. Gimana misalnya feedback dari para murid. Banyaklah Bapak Ibu, monggo silakan. Boleh raise hand ya Pak Bu. Mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, Pak Mansur, apakah ditambahkan? Oke, sambil menunggu, sebenarnya homepage ini banyak sekali fungsinya Bapak Ibu. Saya di ujian sekolah karena di sekolah saya belum ujian sekolah untuk kelas 9-nya, di homepage ini juga saya mau buat, ada namanya kelas evaluasi. Jadi semua evaluasi nanti situ, saya masukkan, tinggal siswa itu mengaksesnya di homepage-nya Bapak Ibu. Jadi, eee, apa namanya, setiap guru itu saya masukkan di kelas evaluasinya itu Bapak Ibu, kemudian, eee, untuk materi ujiannya saya masukkan di sana Bapak Ibu. Jadi ini contoh, oh belum saya buat, ternyata belum. Jadi, eee, maksud saya begini Bapak Ibu, jadi nanti itu ada khusus kelas evaluasi yang saya mau buat Bapak Ibu. Jadi ini, contohnya kelas evaluasi SMP 2 Pangsit, kemudian di menu homepage-nya itu di sini Bapak Ibu. Jadi, ujian sekolahnya tanggal 15, sorry, sini tanggal 15, nanti di sini jadwal-jadwalnya, saya masukkan di sini Bapak Ibu. Jadi di contoh di sini Bapak Ibu, ini belum ya, umpamanya di jam 08.00 sampai jam 10.00 itu adalah ini Bapak Ibu. Jadi, siswa itu nah ini Bapak Ibu. Jadi pada saat siswa masuk itu nanti dia, di hari pertama ujian itu tinggal diklik nanti Bapak Ibu. Nanti saya masuk linknya di sini. Nanti saya masuk linknya dari sini, tinggal anak-anak masuknya tinggal diklik di sini Bapak Ibu. Begitu pula di jam keduanya pendidikan agama juga, nanti di sini yang bahasa Indonesia itu berupa link Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal masuk. Jadi semua nanti itu sesuai dengan jadwal ujiannya tanggal 16 mata ujian apa, jadi anak-anak pada saat ujian tinggal masuk di hari apa itu Bapak Ibu. Jadi akan tertata dengan baik di sini, sehingga, siswa akan lebih mudah mengakses, ujian-ujian yang diberikan Bapak Ibu. Kalau yang sebelumnya kemarin di PTS saya itu menggunakan barcode, itu agak menyulitkan, bukan sih sulit Bapak Ibu, karena harus print barcode dulu untuk siswanya, kemudian pengawasnya juga, membagikan barcode-nya di dalam kelas, ruangan ujian. Kalau ini tidak Bapak Ibu, karena siswa saya sudah terbiasa juga menggunakan Teams, jadi, semua siswa nanti akan dimasukkan ke sini. Itu tambahan sih Bapak Ibu tentang homepage, jadi banyak hal yang kita bisa lakukan eee, di Microsoft Teams sebenarnya Bapak Ibu. Itu sih Mbak Rima, sekedar Ini tambahan. ini kayaknya masih pada terpesona mungkin dengan Terpesona. baik yang dibagikan oleh Pak Mansur. Nah ini ada dari Bu Dian nih kata, "Aduh keren." Oke, setuju banget ya Bu Dian ya. Baik, Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan boleh raise hand, ataupun Ya. mungkin mau saling sharing juga boleh loh Bapak Ibu pengalamannya, mungkin ada yang juga sudah pakai homepage gitu kan, bisa saling menambahkan di sini, apa-apa lagi nih yang bisa dikembangkan gitu ya dengan, fitur, homepage ini ataupun fitur lainnya ya pada Microsoft Teams. Silakan Bapak Ibu.
Sambil ngunyah nastar ini ya. Apalagi makan kue kacang sambil ngopi gitu. Jadinya nyimak aja dulu gitu ngedengerin suaranya Pak Mansur sama Mbak Rima nih berduaan. Kita udah kayak penyiar radio nih, Pak. Ayo Bu Dian, Bu Dian ini kayaknya Silakan. penisirin. Yo, Bu Dian yang penisirin, silakan nih. Ayo Bu, karena homepage sebenarnya enak sekali Bapak Ibu. Teman-teman di sekolah juga sudah mencoba dan itu sih memudahkan. Tapi nanti saya lihat ini yang disampaikan Mas Fikri mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti sudah bisa digunakan juga. Oke. Wah, Pak Erwin udah muncul nih wajahnya. Ya, Pak, kok langsung hilang lagi? Ya, Pak Erwin mau bertanya deh. Silakan Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Mikrofonnya diaktifkan, Pak. Saya perlu banyak belajar sama Pak Mansur ini. Oh iya, emang benar-benar ya Pak Mansur nih jawara ya, deh. Ikut privat sama Pak Mansur ini ya. Boleh. Boleh Pak. Siap Pak. Di kelas private ya. Private ya. Boleh, bisa ditularkan ke teman-teman guru-guru di kota Surabaya ini. Oke Pak. Bisa juga kalau mau teman-teman MGMP juga bisa kita oleh enggak apa-apa sih Pak. Iya nih harus digoyang nih Surabaya nih. Mbak Rima, Bu Anastasia. Oh, Bu Anastasia sama Bu Atiko, Pak. Tenang, iya, ada kurikulum di sini tuh, Bu Atiko tuh. Siap. Bu pengawas sekolah kita yang hits tuh, Bu Anastasia tuh. Kenapa sih Bunda nggak dibuka kameranya? Ayo Bunda, siapa tahu Bunda mau berikan masukan terhadap praktik baik ini. Bisa sih. Waduh, ini udah pada open cam semua nih. Nih entah mengapa nih, jangan-jangan maksudnya nih Mbak Rima udahan yuk foto bersama. Tiba-tiba semua buka kamera loh. Aduh. Wah, itu loh. Mana avatarnya Mas Uce? ini saya pakai HP, Pak. Waduh. Ini keren kosnya Mas Uce ini. Avatarnya keren, avatarnya. Pakai topi sekarang Pak Mansur. Soalnya nggak ada peci, Pak. Cari peci nggak ketemu katanya. Jadi nih kayaknya nggak ada pertanyaan, kayaknya lagi pada pengen ngobrol aja kali ya. Siapa tahu Mas Uce ada masukan tentang homepage itu apa sih yang bisa dibuat di sana Pak Uce? Ya, kalau tadi saya lihat Pak Mansur sudah bagus sekali ya pemanfaatan homepage ya. Saya juga baru ini kan, oh ternyata homepage dibuat seperti itu masuk juga gitu kan. Jadi saya rasa memang hal-hal yang seperti ini yang perlu kita bagikan sih Pak Mansur. Itu keren banget tuh homepage-nya. Apalagi nanti kalau sudah ada classwork-nya ini sudah roll out, luar biasa itu. Lebih keren itu. Oke, Bu Anas mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu? Fellow tercantik kita nih. Karena nggak ada lagi yang perempuan ya. Ya, cuman Bu Anas doang. Sehingga jadi yang tercantik. Nanti akan dieksplor lebih jauh tentang best practice-nya Pak Mansur ini. Pada dasarnya sudah bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain untuk mempraktekkan ya. Jadi nanti dicoba lagi dengan mapel yang berbeda gitu. Saya rasa itu saja Mbak Rima, luar biasa ini hal baru yang bisa kita implementasikan dalam proses pembelajaran. Itu dulu sih. Oke, makasih Bunda. Mungkin bisa kali ya nanti ada sesi khusus webinarnya kali ini Pak Mansur. Iya, ini kan ini ya,
supaya greget gitu ya, ada gregetnya. Lebih Iya. detail tentang ini gimana ya gitu. Iya, benar-benar. Nanti kita mau ada event Hari Pendidikan Nasional, boleh lah ya, Pak Mansur. Ya. Boleh lah. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mungkin mau bertanya atau mau sharing juga Bapak dan Ibu? Maaf ya Bapak Ibu, ada back sound. Oke, kalau nggak ada mungkin Bapak dan Ibu kita akan akhiri saja monthly call kita hari ini. Mudah-mudahan sesinya banyak manfaat ya. Hai Pak Yandri, itu lagi dia genteng ngapain sih Pak? Mami jadi gagal fokus nih. Oke, baik Bapak dan Ibu, Pak Mansur mungkin sebelum diakhiri mau membagikan ini feedback form? Boleh. Saya bagikan di chat room-nya. Ya, baik. Silakan ya Bapak dan Ibu, nanti sesudah call kita ini selesai, Bapak Ibu boleh akses feedback form-nya ya. Silakan memberikan pendapat Bapak dan Ibu mengenai penyelenggaraan monthly call di sore hari ini ya Bapak dan Ibu. Baiklah, kita akan foto bersama. Mari kita aktifkan semua kamera kita Bapak Ibu. Silakan masih ditunggu. Kita aktifkan yuk, kita abadikan momen ini. Oh, Pak Asrosani lagi nyetir, baru balik mudik nih kayaknya. Hati-hati Pak. Hati-hati di jalan Pak. Aduh, Bapak Kepsek yang satu ini luar biasa. Thank you ya. Ya, oke. Pak Mansur boleh tolong bantu ambil foto bersama ya Pak. Oke, cuma saya foto saya enggak muncul kalau di sini Pak. Oke. Bisa Pak Mansur? Bisa. Siap. Saya, mantap. Oke. 1, 2, 3. Pak Yandri kameranya kok goyang-goyang sih. Oke. Ayo Bapak Ibu yang masih mau ikutan foto bersama. Duh, Pak Samsul anaknya lucu banget, Pak. Silakan yang masih mau ikut foto bersama boleh diaktifkan ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Oke, 1, 2, 3. Yang terakhir kali pakai ini ya. Oke, 21 orang. Oke, 1, 2, pas 3. Oke, kira cukup Pak Rima? Baik, terima kasih Pak Mansur, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Pak Yandri kayaknya lagi shopping tuh. Mantap. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat semuanya dan kita sampai ketemu lagi di monthly call yang akan datang ya. Bye-bye. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Mohon maaf lahir Terima batin, Pak kasih, Dirjen. izin pamit. Selamat Idul Fitri.